Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Video kali ini Ibu akan menyampaikan penjelasan tentang memo, block note, dan lembar pesan telepon. Anak-anak silakan kalian perhatikan video berikut. Memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Bisa dikatakan memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi. Memo atau memorandum dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan instansi atau satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pembuatan dan penandatanganan memorandum menurut Permenpan nomor 80 tahun 2012 adalah sebagai berikut, yaitu Kasubit atau Kasubag atau Kasi. Struktur memo: 1. Kepala memo terdiri dari kop memo hanya untuk memo resmi, nama pengirim, serta nama penerima. Yang kedua adalah badan memo, terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak berbelit-belit. 3. Kaki memo, terdiri dari tanggal, tanda tangan, serta nama lengkap pengirim. Ciri-ciri memo: memo merupakan bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. Memo memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. Memo berisi tentang informasi yang dikirim jelas dan relevan. Memo biasanya tidak mencantumkan identitas kantor, seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap, karena peredarannya yang terbatas. Memo dapat disampaikan secara horizontal atau kepada pihak yang memiliki jabatan setara, maupun vertikal, yaitu penyampaian dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Ini adalah contoh memo. Kepada Pak Dinar, tolong untuk besok pagi ingatkan Pak Dirham untuk datang ke ruangan saya pada pukul 7.30 pagi. Jangan sampai terlambat karena ada perubahan rencana tentang perlombaan 17 Agustus nanti. Tanda tangan Sudarman SPDI. Yang kedua adalah block note. Block note ini untuk mencatat data-data dalam kegiatan panggilan telepon keluar atau untuk mencatat data-data penting. Ini biasanya digunakan untuk seminar-seminar. Ini contoh block note atau spiral box. Sebelah kiri ini untuk mencatat catatan pesan telepon yang akan kita gunakan untuk menelpon keluar. Sedangkan yang sebelah kanan ini digunakan untuk mengisi tanggal kapan akan melaksanakan panggilan telepon keluar. Ini adalah contoh dari block note. Yang sebelah kiri ini memuat pesan yang akan disampaikan di saat kita melakukan panggilan telepon keluar. Kemudian yang sebelah kanan ini tanggal dilaksanakannya pemanggilan telepon keluar. Menghubungi Ibu Dr. Anda Yuli Kemalawati, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, untuk mengundang rapat tentang proyek pembangunan instansi limbah industri. Namun saat ini beliau sedang berada di luar negeri dan akan dikonfirmasi ke fax email 022587949. Rapat akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu 1 Maret 2017, waktu 13-15 WIB, tempat Kuningan Room Hotel Astom Bandung, tertanggal 22 Februari 2017, 09.08 WIB. Lembar pesan telepon atau LPT adalah salah satu lembar penting dan harus ada di sekitar telepon di suatu kantor. LPT digunakan untuk mencatat pesan telepon yang datang sewaktu-waktu. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mencatat pesan telepon. 1. Catatlah tanggal, waktu, nama penelpon, nama perusahaan, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan, dan tanda tangan penerima telepon. 2. Memindahkan segera ke lembar pesan telepon. 3. Meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang dituju.
4. Meletakkan lembar pesan telepon pada tempatnya kembali. Cara mencatat isi pesan yaitu 1. Jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok pembicaraannya saja. Kalimat utama dicatat, sedangkan kalimat penjelas tidak perlu dicatat. 2. Diulangi kembali isi konfirmasi atau garis besarnya saja supaya terhindar dari kesalahan. 3. Pesan dapat dibuat berupa bagan agar lebih praktis. Anak-anak, ini adalah contoh LPT yang sederhana. Untuk pertama ini untuk siapa pesan tersebut disampaikan, kemudian dari siapa orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Kemudian kantor ini adalah kantor si penelpon. Kemudian jabatan ini jabatan dari si penelpon. Nomor telepon orang yang menelpon. Kemudian di bagian tengah ini dengan pesan berupa minta waktu untuk bertemu, ataukah akan datang, ataukah ingin bertemu, ataukah ingin menjawab telepon, ataukah mohon ditelepon kembali, ataukah akan menelpon kembali, dan lain-lain. Jadi ini dipilih salah satu, kemudian dalam kotak ini dicontreng. Kemudian untuk titik-titik ini diisi dengan pesan yang disampaikan dari penelpon kepada orang yang ditelepon atau orang yang dituju. Yang paling bawah adalah diterima oleh, ini diisi nama kamu sebagai pihak sekretaris yang menerima pesan tersebut. Kemudian tanggal saat menerima atau menulis pesan dan pukul berapa saat kita menuliskan pesan tersebut. Ini format lain dari lembar pesan telepon atau tamu ya. Pada dasarnya sama saja, tetapi hanya mungkin berbeda formatnya. Ini kepadanya ini dituliskan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan, tanggalnya diisi, tanggal saat ini ketika kita menuliskan pesan, kemudian jam atau waktunya. Kemudian ada pilihan apakah ingin ditelepon, ataukah pengen dikunjungi, ataukah ini bersifat penting. Kemudian oleh perusahaan ini dituliskan dari perusahaan mana pihak penelpon tersebut. Kemudian alamat atau nomor telepon, ini nomor atau alamat si penelpon yang memberikan pesan tersebut. Kemudian yang di bawah ini ada pilihan apakah akan menelpon, apakah minta ditelepon, ataukah janji. Nanti ini dicontreng ya, dipilih yang mana. Kemudian catatan ini diisi pesan apa saja yang disampaikan oleh penelpon kepada kita. Diterima oleh, ini ditulis nama kita sebagai seorang sekretaris.